Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita masuk kepada pembahasan dua hamzah dari dua kata, dua kalimat, di mana hamzah pertama pada akhir kata dan hamzah yang kedua pada awal kata yang kedua. Dalam mazhab Imam Kumbul, itu perawi yang kedua dari Imam Ibnu Katsir, qiraat Ibnu Katsir, ya, adalah sebagai berikut cara membacakannya. Jaa ajaluhum, yang pertama adalah tashil, ya, tashil, sehingga kita baca jaa ajaluhum, atau diibdalkan dengan alif, ya, dengan huruf yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu alif, hamzah fathah dengan alif, sehingga terbaca jaa ajaluhum, ditukar dengan alif, ya. Pada sama-sama kasrah, ya, maka ditashilkan hamzah kedua karena dia perawi yang kedua, maka ditashilkan atau dibahas hamzah yang kedua, sehingga kita baca as-sama'ila, as-sama'ila, ya, atau dibaca dengan ibdal as-sama'ilahun, ya. Ini kalau dia dua yang kasrah, ya, dua yang kasrah. Kalau sama-sama dhammah, nah, sama-sama dhammah ditashilkan hamzah yang kedua juga, auliya'u ulaik, sehingga dibaca auliya'u ulaik, ya, atau diibdalkan dengan waw karena sebelumnya akad dhammah, ya, auliya'u ulaik. Jadi di dalam riwayat Imam Kumbul, ya, sebagai catatannya lil harfil ladzi ya'ti ba'dal hamzatil mubaddalah, kalau atau pada huruf yang setelahnya itu ada hamzah yang ditukar, maka ada empat keadaannya, ya. Bagaimana huruf yang berada setelah hamzah itu ditukarkan, maka ada empat hal cara membacakannya. Yang pertama, antaku ayyakuna mutaharrikan biharkatin asliyah, mana kalimat yang setelah hamzah yang ditukarkan itu adalah huruf yang berharkat dengan harkat yang asli, dengan memang ada harkat, ya, pada huruf tersebut asli, bukan merupakan penggantian. Maka dalam hal ini dibaca dengan jaa ajaluhum, dibaca dengan mad tabi'i jadinya, iaitu atau mad asli, jaa ajaluhum. Demikian juga ula'u awliya'u ulaik, atau as-sama'ila, jadi as-sama'ila menjadi as-sama'ila. Ini kalau setelah hamzah, setelah huruf yang ditukar itu adalah huruf yang berharkat asli. Bagaimana kalau dengan ayyakuna sakinan sukunan asliyan, ya. Yang kedua, di mana setelah huruf yang ditukarkan itu dengan alif kah atau dengan waw kah atau dengan ya, ada huruf sukun, dan sukun itu merupakan sukun yang asli. Sukun asli contohnya syarah, nun itu adalah sukun dan sukun asli. Ini karena dia dua berharkat yang sama dalam riwayat Kumbul, hamzah yang kedua itu ditukar dengan yang sama, dengan huruf yang sama dengan harkat tersebut, fathah itu sama dengan alif, maka hamzah yang kedua ditukar dengan alif. Setelah ditukar dengan alif, kita lihat di situ ada nun yang sukun, ya, berarti sukun bertemu dengan sukun, ya, maka
dia dibaca dengan atau setelah hamzah adalah sukun, setelah huruf mad ada huruf sukun asli ya. Setelah huruf mad ada sukun asli, karena hamzah ansyarah itu ditekan alif menjadi huruf mad. Maka kita baca dengan mad lazim, karena mad lazim itu setelah mad ada sukun asli, sehingga kita baca sya'ansyarah ya. Sya itu tawassut ya. Sekali lagi sya'ansyarah ya. Ansyarah mad lazim dibaca dengan 6 harakat. Begitu juga ya, warai ishaq ya, di mana dua hamzah berkasrah, tentu hamzah kedua ditukar dengan ya karena sesuai dengan harakat hamzah yang pertama. Kita lihat sin sukun dan sukun asli, maka di sini dibaca dengan mad lazim. Setelah hamzah ada setelah mad ada sukun asli, ya menjadi huruf mad, dan sin adalah sukun asli, maka menjadi mad lazim. Warai ishaq. Demikian juga pada tilqa ashabin nar, umpamanya tilqa ya, maka hamzah yang kedua ditukar dengan alif karena sama dengan harakat fathah sehingga menjadi mad, dan setelah mad itu ada huruf sukun sad, sukun asli, maka menjadi mad lazim juga. Maka dibaca tilqa ashabi. Dan yang ketiga, ayyakuna mutaharikan bi harakatin aridah ya. Ia juga setelah hamzah, setelah alif atau setelah mad itu ada sukun juga. Setelah mad ada huruf yang berharakat, tapi merupakan bukan harakat yang asli, harakat yang merupakan proses bertemu dua yang mati ya, maka dia berharakat. Atau seperti kalimat ini, an-nisa'i nittaqaitunna. Jadi sini waqad warada zalika fi qawlihi ta'ala minan nisa'i inittaqaitun, ini pengecualiannya ya, terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Sekali saya baca dalam surah Al-Ahzab, minan nisa'i inittaqaitunna. Kita lihat dua hamzah yang sama, baris keduanya kasrah, kemudian nun itu seharusnya sukun, tetapi karena dia diwasalkan maka dia diberi harakat kasrah sesuai dengan kaedah sharabnya. Apabila dua yang sukun ya, maka bersamaan, maka sukun yang pertama ditukar diharkatkan sini dengan harkat kasrah. Kalau kita baca dalam riwayat Imam Hafaz, minan nisa'i inittaqaitunna, min surat Al-Ahzab ayat 32, falahu, maka dalam hal ini cara membacakannya fiha wajhan, ada dua wajah halil wasal, ketika dia diwasalkan, wahuma, yaitu ya ada dua wajah ya, wajhan ada dua wajah berarti ketika dia diwasalkan. Yang pertama al-ibdalu ma'al isba', artinya ditukarkan hamzah yang kedua itu dengan dipanjangkan 6 harakat isba', kerana asal nun itu adalah sukun, sehingga kita dan hamzah itu ditukar ya, ditukar ya, dan di hamzah yang kedua itu ditukar ya, kemudian dibaca dengan isba' kerana asal nun itu adalah sukun, bukan berharakat, sehingga kita baca an-nisa'i nittaqaitun ya, al-ibdal ma'al isba', nazran lil asal, karena memperhatikan asal, walam ya'tadi, dan tidak diperhatikan bi ta'arudi ya, bi ta'arud iltiqa' al-sakinain, karena harakat nun itu
diberi harakat kerana bertemunya dua yang sukun. Asalnya dia sukun, maka dia baca dengan mad lazim ma'al isba'. Amma idza waqafna ala kalimat in, ketika kita mewakafkan pada kalimat in, falaisa lana illal isba'i faqat, ya, maka tidak adalah kita membacakannya kecuali isba' saja, iaitu as-sama'in, ya, kerana kita wakaf pada kata in, ya, diwujudi sakinain, kerana ada dua sukun, iaitu setelah mad bertemu dengan nun yang sukun. Kemudian cara yang wajah yang kedua, ibdal ma'al qasar, di ibdal ma'al qasar, ya, tetap ditukar dengan ya juga, tapi dibaca dengan qasar. Ini melihat dari rasamnya atau bacaannya ketika sudah di arid, ya, arid kerana bertemu dua yang sukun, maka dia diberi harakat kasrah, sehingga kita baca an-nisa'i nittaqaitun, ya, an-nisa'i nittaqaitun. Demikianlah cara membacakannya pada wajah yang ketiga. Sekarang kita masuk pada wajah yang keempat, ayyakuna alifan, ya, di mana hamzah itu merupakan alif. Ya, kita lihat ini pun pengecualian dalam kata-kata tertentu. Wa qad warada zalika, dan ini terdapat fi qauli ta'ala jaa ala Lut, pada surat Al-Hijr ayat 61, dan terdapat juga warada aidan fi qaulihi ta'ala jaa ala fir'aun dalam surat Al-Qamar ayat 41, falahu fiha wajhan halal wasal. Nah, ini ada dua wajah dalam wasal, wahuma, ini kita ingatkan bahawa adalah dalam bacaan Imam Kumbul, ya, Imam Kumbul. Yang pertama adalah ibdal ma'al isba', ya, ibdal ma'al isba'. Kita tukarkan hamzah yang pertama itu alif dan dibacakan dengan isba', jadi mad lazim. Jaa Lut, ya, jaa Fir'aun, ya. Ini ditukarkan hamzah yang kedua itu dengan alif. Amma idza waqafna ala kalimat ala, kalau kita waqafkan pada kalimat ala, falaisa lana illa al-isba' faqat, kita tidak ada cara membaca yang lain kecuali isba' li wujudi sakinain, sehingga kita baca ja'al, baik ja'al Fir'aun maupun ja'al Lut. Ibdal ma'al qasar, dan ibdal ma'al qasar, ya, ja'al Lut, ja'al Fir'aun. Demikian cara membacakannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.